Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Sanaba dengan NRP 11018-1043 dari kelas 3D4 Elektronika B. Nah, di sini saya akan mensimulasikan rangkaian dari praktikum VLSI dan perancangan logika. Di sini saya akan menjelaskan dua rangkaian. Yang pertama yaitu MUX 4-1 dan yang kedua yaitu rangkaian decoder 2-4. Nah, ini dia merupakan rangkaian dari MUX 4-1. Nah, rangkaian multiplexer sendiri yaitu merupakan rangkaian logika kombinasional yang dirancang secara khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input atau masukan ke satu jalur output atau keluaran. Jalur input yang terpilih menentukan input mana yang akan terhubung ke output. Dari situ dapat disimpulkan bahwa apabila multiplexer 4-1 artinya ada 4 input yaitu D0, D1, D2, dan D3 dan satu output yaitu Y. Nah, untuk menyeleksi output mana yang akan dikeluarkan, maka harus ada selektor. Di sini ada dua selektor yaitu selektor B dan selektor A. Rangkaian ini terdiri dari 4 gerbang N dengan 3 input dan 1 gerbang OR 4 input serta 2 gerbang inverter. Nah, IC di sini ini sebelumnya sudah disusun menggunakan skematik digital. Ya, ini dia. Untuk rangkaian N 3 inputnya yang tersusun dari rangkaian NAND yang sebelumnya dirangkai dengan CMOS, yang kemudian dihubungkan dengan inverter, lalu menjadi rangkaian IC digital dari N3 input. Sedangkan ini merupakan rangkaian dari NOT-nya atau inverternya, disusun dari 2 CMOS dengan 1 input, lalu ini dijadikan IC sehingga menjadi IC inverter. Dan yang terakhir yaitu OR 4 input. Nah, OR 4 input ini disusun dari NOR 4 input yang sebelumnya disusun secara skematik analog dengan rangkaian CMOS dan kemudian disambungkan dengan inverter, lalu akan menghasilkan rangkaian OR dengan 4 input. Nah, agar lebih jelasnya, maka akan langsung saya simulasikan. Tools. Sebelum itu, dicek dulu apakah rangkaiannya ada error atau tidak, yaitu dengan cara DRC, lalu mengklik ini. Dan di sini terlihat 0 errors found. Artinya rangkaiannya sudah benar atau tidak ada error. Maka dilanjutkan ke simulasi, simulate. B A D0 D1 D2 D3 E. Nah, ketika B diberi logic 0, A diberi logic 0, dan D0 diberi logic 0, sedangkan D1 diberi logic 0 juga, D2 0, D3 0, output yang dihasilkan yaitu berlogik 0 sesuai dengan logik dari D0. Apabila D0 kita ganti 1, maka ini akan naik juga, akan berlogik 1 juga sesuai dengan input D0. Nah, selanjutnya yaitu untuk apabila A berlogik 1, D0 0, D1 logik 1, dilihat langsung berubah sesuai dengan D1.
D2 0, D3 anggap nilai 1, maka outputnya di sini akan mengikuti dari nilai D1. Sedangkan ketika B berlogik 1 dan A berlogik 0, D0 diberi logik 1, D1 tetap berlogik 1, D2 biarkan 0, D3 berlogik 1, maka output yang dihasilkan akan berlogik 0. Untuk membuktikannya lagi, coba D1, D0 diberi logik 0, D1 diberi logik 0, D3 berlogik 0, dan D2 berlogik 1, maka langsung otomatis naik mengikuti nilai logik dari D2. Yang terakhir yaitu apabila B dan A sama-sama berlogik 1 dan D0 diberi logik 1, D1 diberi logik 1, D2 diberi logik 1, dan D3 berlogik 0, maka output yang dihasilkan akan berlogik 0 seperti logik dari D3. Nah, untuk memastikannya maka saya akan mengcompare dengan truth tabelnya. Nah, ini dia truth tabel dari multiplexer 4+1. Apabila B dan A berlogik 0, maka output yang dihasilkan yaitu sesuai dengan nilai dari D0. 0, 0, 1, 1 ini. Ketika B berlogik 0 dan A berlogik 1, maka output yang dihasilkan yaitu nilai dari D1. Ini dia sesuai dengan input dari D1. Ketika B bernilai 1 dan A berlogik 0, maka output yang dihasilkan yaitu logik dari D2. Ini dia ketika 1, 0, D2 berlogik 0, maka di sini juga akan berlogik 0. Dan yang terakhir yaitu 1, 1, maka output yang dihasilkan adalah nilai dari D3. 1, 1, maka output yang dihasilkan adalah logik dari D3. Ini dia berlogik 0 dan Y-nya juga berlogik 0. Nah, karena hasil simulasi dan juga truth tabel sudah sesuai, maka dapat dikatakan bahwa rangkaian yang sudah saya buat sudah sesuai dan benar. Ini dia rangkaian decoder dari 2-4. Rangkaian decoder sendiri ini merupakan rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Nah, kebalikan dari decoder ini adalah encoder. Terlihat di sini decoder 2-4 yang artinya 2 input dengan 4 output. A0, A1 dan outputnya D0, D1, D2, D3. Sama seperti sebelumnya, rangkaian ini disusun dari IC yang sudah disusun sebelumnya, seperti praktikum MUX tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, maka akan langsung saya simulasikan. Terlebih dahulu saya cek apakah ada error atau tidak. Nah, di sini tidak ada error, maka bisa langsung disimulasikan. Tuan 0. D2, D1, dan D0. Dia pertama yaitu ketika A1 berlogik 0, A0 berlogik 0, output yang berlogik high yaitu di sini D0. Sedangkan D1, D2 dan D3 berlogik 0. Ketika A0 berlogik 1, maka output yang dihasilkan yaitu D3 berlogik 0, D2 berlogik 0, D1 berlogik 1, dan D0 berlogik 0. Ketika A1 berlogik 1 dan A0 berlogik 0,
maka output yang berlogik 1 yaitu D2, sedangkan yang lainnya berlogik 0. Dan yang terakhir yaitu ketika A1 dan A0 sama-sama berlogik 1, maka output yang berlogik 1 yaitu D3, sedangkan yang lainnya berlogik 0. Nah, maka dari itu akan coba saya bandingkan dengan truth tabelnya. Ini dia truth tabelnya. Ketika A1, A0, 00, maka outputnya yaitu 0001, dan ketika 01, 01 outputnya 0010, ketika 10, 10 maka outputnya 0100, dan ketika A1, A0 berlogik 1, outputnya 1000. Nah, karena sudah sesuai dengan truth tabel, maka dapat dikatakan bahwa rangkaian saya sudah sesuai dan benar. Cukup sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.